Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safin Syafiq Manik, NPM 210826040. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai suatu penyakit dari blok growth development, kebun tumbuh kembang, yaitu mengenai sindroma geriatri. Nah, ini merupakan suatu penyakit degeneratif dari orang tua. Jadi, kalau berlama-lama kita langsung melihat dari mind map-nya. Nah, untuk mind map dari sindrom geriatri itu seperti ini. Dengan definisi, sindrom geriatri itu merupakan serangkaian kondisi klinis pada orang tua yang mempengaruhi kualitas hidup dan dikaitkan dengan kecacatan atau disfungsi status fungsional. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau misalnya kita kita jadi lanjut usia ataupun ketika kita udah tua, banyak sistem ataupun fungsional dari tubuh ataupun organ kita tuh yang menurun, mau itu dari sistem respirasi, sistem metabolik dan yang lainnya. Nah, jadi sindrom geriatri ini merupakan suatu penyakit yang sebenarnya cukup kompleks. Jadi untuk patofisiologinya itu dia kompleks karena dia berkaitan dengan penyakit-penyakit lain gitu. Jadi ini bisa dibilang kayak penyakit orang tua lah gitu. Nah, apa aja dari penyakit sindroma geriatri ini? Nah, Permenkes itu membaginya dengan 14 I. Apa aja I-nya itu imobilisasi. Jadi susah bergerak, terus ada instabilitas postural, dia jadi tidak seimbang, terus ada inkontinensia urin, tidak dapat menahan buang air kecilnya, terus ada infeksi atau impairment of sense. Impairment of sense ini itu penurunan fungsi dari indranya, mau itu mata, lidah, telinganya, terus pernah ada inanition, iatrogenik, insomnia, susah tidur, intellectual impairment itu kecerdasan yang menurun, isolation dia lebih ke suka suka mengurung dirinya ataupun dia tidak suka berinteraksi dengan sosialnya. Ada imperkunity, infection, imun defisiensi dan impotensi terakhir. Nah, berdasarkan dari Permenkes, 14 ini merupakan sindroma geriatri. Dan selanjutnya, apa yang dilakukan untuk sindroma geriatri? Untuk tata laksananya sebenarnya tidak ada tata laksana khususnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah P3G. Nah, apa itu P3G? Nah, kita bahas dari definisi terlebih dahulu. Pengkajian paripurna pasien geriatri merupakan suatu proses diagnostik interdisipliner untuk menentukan masalah dan kemampuan medis, fungsional, psikososial, dan lingkungan pada pasien lanjut usia. Karena karakteristik dan sindrom pasien geriatri itu berbeda-beda, maka diperlukan pendekatan khusus yang berinteraksi biopsikososial pada setiap pasien lanjut usia. Mutlak diperlukan untuk penata laksanaan yang tuntas. Asesmen plan ini sendiri merupakan instrumen dasar yang harus dimiliki oleh setiap perawat, ahli gizi, dan yang lainnya. Ini merupakan pencegahan dan ini dalam bentuk sebuah tes yang bisa dinilai kepada tiap lansia. Oh iya, tadi saya lupa mengatakan bahwa menurut pemerintah usia lansia itu sendiri adalah usia yang di atas 60 tahun. Nah, P3G ini tadi kan merupakan assessment. Apa aja yang perlu diperiksa? Itu biasanya physical status, terus functional status, mental and cognitive statusnya, nutritional status, socioeconomic status. Nah, biasanya physical status ini tuh kita menilai fisiknya. Kalau fungsional itu kemandiriannya. Jadi kan kalau misalnya udah semakin dia lansia, biasanya misalnya dia mandi susah, nah itu dinilai apakah dia kemandiriannya masih bagus atau tidak. Terus mental and cognitive status itu berarti dari mentalnya dan juga tingkat kecerdasannya. Lalu ada nutritional status. Nah, pada orang tua, nutrisi ini sangat diperlukan. Karena apa ya? Karena nutrisi pada orang tua dan waktu dia masih muda itu sangat berbeda. Nah, pada orang tua biasanya itu dia perlu apa ya, tingkat dehidrasinya itu lebih tinggi, jadi dia diharuskan untuk minum walaupun ada orang pasiennya itu tidak haus, tapi kita harus tetap menjaga cairan tubuhnya. Terus ada sosioekonomik status. Nah, kalau udah tua kan misalnya dia pensiun, nah ini juga
perlu kita perhatikan juga untuk sosioekonomiknya. Nah, selanjutnya kita bahas edukasi. Apa aja yang harus kita edukasi kepada keluarganya. Jadi yang pertama itu ada pengelolaan kesehatan umum. Pola makannya harus dijaga. Terus olahraga teratur. Nah, olahraga teratur ini pun bukan olahraga yang berat, tapi setidaknya dia menggerakkan badannya lah. Gitu. Untuk pola makan juga seperti yang saya bilang tadi, nutrisi dan cairan itu sangat-sangat perlu diperhatikan terhadap orang tua. Nah, selanjutnya ada pencegahan dan keamanan. Untuk kesehatan mental dan pencegahan jatuh. Nah, kesehatan mental ini contohnya seperti apa? Misalnya seorang pasien geriatri itu biasanya memiliki eh, apa ya, perasaan bahwa dia tidak enak diurus dengan anaknya dan tidak mau memperhatikan keluarganya. Nah, sebisa mungkin kita tuh tetap untuk mensupport, jangan malah kita menampakkan bahwa kita merasa terbebani dengan adanya pasien tersebut. Malah nanti kalau misalnya kita merasa terbebani, dia kesehatan mentalnya terganggu dan ada pencegahan jatuh seperti yang saya bilang tadi kan ada yang tidaknya keseimbangan jadi hilang keseimbangan terhadap orang yang udah tua gitu kan. Nah untuk pencegahan jatuhnya ini seperti apa, jadi di kamar mandi kalau bisa ada pegangan khusus, apalagi terlebih lagi kamar mandi itu kan licin, kalau bisa pun keramiknya dia yang permukaannya itu kasar jangan licin. Dan selanjutnya ada pengelolaan obat. Nah obat terhadap pasien geriatri dengan orang yang masih muda itu sangat jauh berbeda. Pengelolaan obat itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu mengenai toksisitas. Karena ada beberapa obat yang bersifat toksik terhadap orang tua pemakaiannya. Lalu kita harus perhatikan juga tadi pengelolaan obat ini dari misalnya kita tahu pasien ini mungkin ekonominya kurang. Jadi kita harus memberikan obat yang terbilang murah namun sangat efektif gitu. Jadi efektivitas suatu obat itu harus perlu kita pertimbangkan lagi. Lalu selanjutnya dukungan sosial dan emosional. Seperti yang saya bilang tadi, dukungan dari keluarga itu sangatlah penting terhadap pasien geriatri. Buat dia merasa nyaman dan juga jangan merasa terbebani ataupun nantinya pasien ini banyak mengurung diri gitu. Selalu ajak banyak interaksi dan interaksinya itu lakukan dengan interaksi yang menyenangkan gitu. Baik, mungkin inilah untuk sindrom geriatri. Untuk tata laksananya sendiri itu sebenarnya ya eh, tergantung dari penyakitnya. Misalnya suatu pasien geriatri itu menderita dari asma, ya udah berikan tata laksana asma. Nah, tapi jangan lupa untuk pengelolaan obat itu dari toksisitasnya dan efektifnya terhadap pasien tersebut. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan. Ada juga dari Permenkes yang saya gunakan. Baik, mungkin cukup sekian hal yang bisa saya bagikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.